Kericuan terjadi saat warga menolak pembangunan proyek Sutet di Desa Setiamulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga mencoba menerobos menghentikan pekerjaan proyek milik perusahaan BUMN. Emosi warga berhasil diredam. Polisi melakukan mediasi dengan pihak perusahaan. Pekerjaan proyek dihentikan sementara waktu. Kasus ini dilaporkan ke Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, namun belum ada tanggapan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jawari Lutfi, iNews, melaporkan. Ledakan terjadi saat kebakaran meledoskan gudang penimbunan BBM ilegal di Bonjo Baru, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Khawatir api merembet, warga nekat memanjat atap bangunan di sebelah gudang. Gudang terbakar akibat kelalaian pekerja gudang. Kerugian 2 miliar rupiah pemilik gudang diperiksa polisi. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Dengan hati-hati petugas damkar membongkar paksa pintu lift untuk mengevakuasi 5 anak terjebak lift di gereja di Jakarta Selatan. Pintu lift yang tersangkut di batasan lantai akhirnya bisa dibuka. Seluruh anak berhasil diselamatkan tanpa cedera. Dari Jakarta, Helmi Sacangbati melaporkan. Halo pemirsa, saya Iki Adrian, inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, Dian Sandi, pengunggah ijazah Jokowi, mengaku siap membela Jokowi dalam kasus tudingan ijazah palsu. Kader PSI tersebut mengaku punya banyak data untuk memastikan keaslian ijazah Jokowi. Polemik keaslian ijazah Jokowi terus bergulir. Dalam 2 pekan terakhir, puluhan orang telah diperiksa di Polda Metro Jaya atas laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan tim kuasa hukum Jokowi. Setelah pemeriksaan Roy Suryo CS pada pekan lalu, tim penyidik Polda Metro Jaya hari ini meminta keterangan Dian Sandi Utama, pengunggah ijazah Jokowi. Kader PSI ini mengunggah ijazah Jokowi ke media sosial X pada 1 April lalu. Saya bekerja profesional dan ke depan semua ini sesuai dengan yang saya sampaikan dari awal. Saya ingin ini segera berakhir lah. Saya ingin ini semua berlalu. Hari ini saya terpanggil atas hati nurani saya untuk membuka kebenaran ini. Saya sudah melakukan seperti yang saya sampaikan ke teman-teman, melakukan riset dari awal. Ya, saya bukan artinya pasang badan untuk Pak Jokowi ya, tetapi saya memang merasa sedih Pak Jokowi digitu-gitukan sama mereka. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dihina-hina apa segala macam. Selain dimintai keterangan di Polda Metro Jaya, Dian Sandi juga dilaporkan akademisi USU, Profesor Yusuf Leonard Henok, ke Bares Krim Polri. Dian dilaporkan dengan pasal Undang-Undang ITE karena mengunggah foto ijazah Jokowi. Dian Sandi mengaku memiliki data-data lain untuk membuktikan kebenaran ijazah Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, habiskan 2,5 miliar warga Karo, Sumatera Utara membangun patung Jokowi. Lalu seperti apa penampakan patung Jokowi yang dibangun setinggi 4 meter ini? Di atas lahan 2 hektar, patung Presiden ke-7 Joko Widodo berdiri. Patung Jokowi tangan kirinya memegang jeruk, sementara tangan kanan mengepal ke atas. Warga Liangmelas pada 3 Desember 2021 pernah mengirimkan 1 truk jeruk ke Istana Presiden sebagai bentuk protes jalan tak kunjung dibangun. Patung setinggi 4 meter dibangun warga Karo, Sumatera Utara dengan biaya 2,5 miliar rupiah. Ini kita harapkan menjadi tempat agrowisata, tujuan wisata. Jadi kita akan bangun di sini UMKM. Jadi seluruh nanti masyarakat LMD akan bisa ini kan punya LMD. Warga Liangmelang Datas Karo membangun patung Jokowi sebagai bentuk terima kasih warga karena infrastruktur sudah dibangun. Dari Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan.
Pemirsa, PD Perjuangan menolak berkomentar soal kabar santer rencana Jokowi bergabung dengan PSI, bahkan mendaftar sebagai ketua umum. PDIP menyebut tak ada urusan dengan rencana itu karena Jokowi sudah dipecat dan bukan lagi kader PDIP. Ya, kita nggak ngurus. Tapi PSI bilang Pak Jokowi berkemungkinan untuk menjadi ketum, tapi harus masuk kader PSI dulu. Oh, itu urusannya Pak Jokowi ya, kan dia juga bukan kader PD Perjuangan. Kan sudah dipecat dari PD Perjuangan ya, jadi silakan gitu ya. Pemirsa, kabar mengejutkan ex-Menkominfo Budi Aris Setiadi disebut dalam dakwaan kasus suap pengamanan situs judi online. Budi Ari bahkan disebut menerima jatah 50% dari keseluruhan website yang dijaga. Mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi terseret kasus pengamanan judi online dengan terdakwa Zulkarnain Apriliantoni. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu pekan lalu, Budi Ari yang juga ketua umum Projo itu disebut menerima jatah 50% dari tiap website yang diamankan dengan tarif 8 juta per website. Meski demikian, jaksa tidak menjelaskan detail bagaimana proses Budi Ari bisa mendapatkan komisi dari praktik ilegal tersebut. Sementara itu, dalam keterangannya, DPP Projo pasang badan membela Budi Ari. Sekjen DPP Projo Handoko meminta publik menghentikan framing jahat terhadap Budi Ari. Ia menyebut Budi Ari tidak tahu menahu soal pembagian uang suap, apalagi menerima uang tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, tangis haru orang tua mengiringi kelulusan 39 siswa SMP bermasalah usai 18 hari mengikuti pendidikan di Resimen Armet 1 Stirayuda. Ke-39 siswa SMP bermasalah ini dikembalikan kepada orang tuanya. Kelulusan gelombang pertama 39 siswa bermasalah di Resimen Armet 1 Stirayuda Purwakarta, Jawa Barat diwarnai tangis haru. Orang tua kembali dipertemukan dengan anak mereka setelah 18 hari menjalani pembinaan di barak militer. 39 siswa memperlihatkan kemahiran baris berbaris, meneriakan yel-yel ala militer. Ini alhamdulillah cucu saya mudah-mudahan bisa berubah segala-galanya. Bisa jadi soleh gitu. Baru ini apa namanya? Lebih bertanggung jawab, terus lebih disiplin lagi untuk kedepannya, mudah-mudahan lebih baik lagi. Itu aja. 2 pekan di rumah, siswa akan dikumpulkan untuk pemeriksaan perilaku. Mereka mendapat pembekalan berkala 1 kali dalam seminggu selama 6 bulan. Anak-anak remaja secara psikologi kan pasti kangen sama orang tuanya dan mereka harus kembali ke orang tuanya. Setelah itu nanti selama 6 bulan, berarti 5 bulan ke depan ada mentoring. Misalnya nanti saya nggak tahu programnya apakah sebulan 2 kali atau seminggu sekali. Siswa bermasalah dikirim ke barak militer untuk memperkuat pembentukan karakter dan pendisiplinan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Ya, pro kontra pembinaan anak bermasalah ke barak militer terus bergulir. Lalu sebenarnya apa yang diajarkan para tentara kepada anak bermasalah? Nadia Valeri berkesempatan ikut langsung kegiatan pembinaan anak bermasalah di Batalion Armet 1 Kostrat Purwakarta, Jawa Barat. Berikut liputannya. Siswa baru mau Siswa nitip baru dari ikut latihan ikut latihan PBB. Nah, ini pembinanya. Mulai dari sini siapnya. Siap. Gini ya? Iya, nggak boleh senyum. Berarti ikut dong dengan ini, siswa. Ayo, ikut, silahkan. Selamat siang adik-adik, apa kabar? Baik. Gimana pendidikan di sini? Tetap semangat? Tapi jangan lupa apa-apa yang udah diberikan pelatihan selama di sini, supaya kedepannya kalian bisa jadi lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan kalian, udah harus lebih bisa mengatur emosi masing-masing. Tetap semangat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memberlakukan jam malam pada pelajar di waktu sekolah. Hal ini dilakukan demi mengurangi tindakan yang merusak perilaku pelajar. Di jam-jam tertentu mungkin saya akan memberlakukan pada hari-hari belajar itu tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya. Karena kan mereka harus di rumah. Karena ketika di luar itu godaannya terlalu banyak sehingga
Hari ini saya juga bersyukur di berbagai tempat mengalami penurunan, anak-anak mulai bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, kemudian juga anak-anak sudah senang berjalan kaki. Ini kan sebuah sinyal bahwa seluruh kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara serius. Universitas Padjadjaran mengaku program pendidikan spesialis Fakultas Kedokteran Unpad pernah dijuluki predikat negatif sebagai pusat bullying nasional. Namun Unpad menyatakan pihaknya tak tinggal diam. Belasan dokter, dosen, dan konsulen diganjar skors, 3 diantaranya dipecat. Perundungan dokter residen bedah syaraf Universitas Padjadjaran di RSAS Bandung menguak ironi pendidikan calon dokter spesialis. Bagaimana tidak, ruang bedah syaraf dokter rumah sakit yang seharusnya steril justru digunakan untuk tempat mabuk-mabukan. Jika membuat kesalahan, dokter residen junior disekap. Dokter junior dipaksa menginap 6 bulan di hotel, menyewakan 2 mobil untuk senior, biaya makan hingga biaya lain di luar pendidikan 65 juta rupiah. Bahkan seluruh dokter residen junior perempuan mendapat panggilan tidak senonoh dan wajib menyetor uang kas 50 juta rupiah serta uang hiburan 10 juta rupiah. Horor perundungan membuat banyak dokter residen depresi, bahkan ada yang memilih mundur. Sementara itu, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran tidak membantah fakta-fakta perundungan yang terjadi pada 2024 lalu. Banyaknya kasus membuat FK Unpad dijuluki pusat bullying nasional. Namun Unpad tidak tinggal diam. Belasan dosen hingga dokter residen senior diskors, bahkan dipecat. Bentuk apa? Ada kurang lebih 11-12 yang diberikan skor. Ya. Kemudian ada 2 residen, 3 lah ya, 2 dari bedah syaraf dan 1 dari ini dikeluarkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tidak akan mentolerir kasus perundungan di Fakultas Kedokteran manapun. Data Kemenkes ada total 2.668 aduan perundungan di lingkup pendidikan dokter. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang perdana mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono dalam kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Tanur digelar hari ini. Rudi diduga menerima suap $500 miliar dari pengacara Lisa Rahmat. Permintaan pengaturan majelis hakim berasal dari Ibu Ronald Tanur, Miriska Wijaya, agar anaknya bebas dari hukuman. Lisa menghubungi maklar kasus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar yang menghubungkan dengan Rudi Suparmono. Sebagai Ketua PN Surabaya kala itu, Rudi menunjuk 3 hakim yang sudah divonis bersalah menerima suap. Ya, pemirsa, untuk informasi terkini sudah ada Galuh Pandu di Pengadilan Tipikor Jakarta. Galuh, bagaimana jalannya sidang mantan Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono sejauh ini? Ya, Wiki dan pemirsa, sidang perdana mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono digelar hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dan sebelumnya Rudi didakwa terlibat dalam kasus suap yang melibatkan Ronald Tanur dalam vonis bebasnya yang melibatkan kematian dari Dini Serafrianti. Sebelumnya diketahui bahwa Rudi menerima permintaan Lisa Rahmat sebagai pengacara Ronald Tanur atas permintaan Ibu Ronald Tanur yaitu Miriska Wijaya agar Ronald Tanur terbebas dari kasus yang menjeratnya. Kemudian Rudi mengatur majelis hakim yang menangani kasus Ronald Tanur. Sebelumnya Rudi bertemu dengan Lisa melalui mantan pejabat MA yaitu Zarof Rikar, yang kemudian Rudi memilih ketua hakim yaitu adalah Erin Tuah Damanik serta Mangapul dan Heru Hanindyo sebagai anggota. Dan sebelumnya telah divonis selama 7 tahun bagi Mangapul dan juga ketua yaitu Erin Tuah Damanik serta 10 tahun bagi Heru Hanindyo. Diketahui bahwa dalam kasus suap ini melibatkan perputaran uang senilai $5 miliar dari Lisa Rahmat dan Miriska Wijaya, dan diduga bahwa Rudi ini menerima senilai 770 juta rupiah. Dan sebelumnya Kejagung telah menemukan uang senilai 21 miliar rupiah saat penggeledahan di rumah Rudi Sumarno. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Andri Setiawan, Rama Romadona, kembali ke Anda. Baik, Galuh, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, warga dan aparat TNI ricuh, 3 anggota TNI disandra, 2 rumah dinas dan 1 mobil pegawai PT PN dibakar massa.
Aparat dan warga Gunung Ijen, Desa Kaligedang, Bondowoso, ricuh dengan aparat TNI. 3 anggota TNI sempat disandra warga, 1 diantaranya terluka. 2 rumah dinas milik asisten PTPN 12 dan 1 mobil pegawai dibakar warga. Sejumlah pohon bahkan ditebang dan diletakkan melintang di jalan, membuat akses sempat tertutup. Kericuhan bermula saat aparat menegur warga yang membangun pos kamling di kawasan PTPN. Perselisihan mungkin ya istilahnya salah paham antara pihak TNI ataupun warga karena memang posisi terbawa emosi sehingga salah paham cekcok sampai mungkin ya kalau boleh dikatakan ya sampai terjadi kelahi. Akibat insiden, PTPN 12 Belawan rugi hingga 700 juta rupiah. Meliputi 2 unit rumah dinas asisten afling, ada di Kaligedang 1, ada di Kalisengon 1. Terus kemudian 1 unit kantor afling ada di Kaligedang dan 1 unit mobil pribadi milik asisten afling. Saat ini kondisi di lokasi sudah kondusif dan warga sudah beraktivitas normal. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, diguyur hujan 2 jam. Tebing di Desa Nagrek Kendan, Kabupaten Bandung longsor. 3 warga luka-luka dibawa ke rumah sakit. Tebing sepanjang 40 meter longsor di Desa Nagrek Kendan, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung. Longsor terjadi usai kawasan Nagrek diguyur hujan lebat selama 2 jam. 6 rumah warga dan kantor Desa Nagrek Kendan rusak. 1 rumah nyaris rata dengan tanah, 1 mobil rusak parah. 3 warga tertimpa material longsor dilarikan ke RSUD Cicalengka. Warga mengaku mendengar suara gemuruh sebelum longsor. Hujan paling udah 2 jaman ya. Jadi selesai hujan paling setengah jam atau 1 jam kejadian longsor. Sebelumnya ada suara gemuruh atau kayak gimana? Warga diminta lebih waspada karena cuaca buruk masih terjadi di Kabupaten Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu melaporkan. Sementara di Karawang, Jawa Barat, pemirsa, banjir masih merendam hingga ketinggian 2 meter. Akibatnya aktivitas warga lumpuh. Senin pagi banjir masih merendam wilayah Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang. Banjir belum surut karena debit air masih tinggi akibat meluapnya Sungai Cibeal dan Sungai Citarum. Ketinggian banjir di permukiman bervariasi 1 hingga 2 meter. Akses jalan terendam hampir 1 meter melumpuhkan aktivitas warga. Banjir belum surut, sebagian warga masih bertahan di rumah. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, pengerukan Kali Cakung Lama di Kelapa Gading, Jakarta Utara mulai dilakukan. Hal ini untuk mengurangi potensi banjir merendam wilayah ini usai hujan deras. Didampingi Wali Kota Jakarta Utara dan Kepala Dinas terkait, Gubernur Pramono meninjau Kali Cakung Lama di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Menurut Pramono, pengerukan sampah di sejumlah kali dan sungai sebagai langkah Pemprov DKI mengatasi permasalahan banjir. Banjir di Kelapa Gading kerap terjadi saat hujan dengan ketinggian 30 hingga 40 cm. Kondisi ini disebabkan sedimentasi di Kali Cakung sudah lama tidak dikeruk dan pengerukan sungai mengangkat endapan lumpur, memperlebar aliran sungai dan meningkatkan kapasitas air. Serta pembersihan kali diharapkan selesai tahun 2027. Melihat pengerukan yang ada di Sungai Cakung Lama. Dan ini menunjukkan bahwa pemerintah Jakarta dalam hal ini secara sungguh-sungguh dan serius untuk mengerjakan persoalan yang menjadi keluhan masyarakat di sekitar Kelapa Gading ini. Karena di daerah ini rata-rata kalau terjadi hujan ada kenaikan air sampai dengan 30-40 cm dan ternyata sumber utamanya adalah Sungai Cakung Lama yang sudah terlalu lama tidak dikeruk, tidak diselesaikan. Untuk itu pengerukan dimulai dan harapannya tahun 2027 bisa diselesaikan. Panjangnya 8 kilo terbagi 11 segmen dan di ujung nanti kita juga akan membangun pompa bulak cabai yang artinya mudah-mudahan kalau ini tertangani dengan baik maka persoalan banjir yang ada di daerah Kelapa Gading ini bisa tertangani. Kita ke informasi haji, pemirsa. Ribuan jemaah calon haji memanfaatkan waktu luang selama di Madinah, Arab Saudi.
Banyaknya aktivitas membuat sejumlah jemaah terpisah dari rombongan hingga tersesat. Ribuan jamaah calon haji berkumpul di Masjid Nabawi yang menjadi titik pusat ibadah fardu maupun sunnah. Banyaknya jemaah dan aktivitas membuat Syafi'i, salah satu jemaah calon haji asal Indonesia, tersesat. Lansia asal Bondowoso, Jawa Timur ini kebingungan saat tersesat setelah terpisah dari rombongannya. Padahal ia sudah berada di Masjid Nabawi sejak pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Beruntung Syafi'i membawa identitas sehingga bisa dibantu petugas haji untuk diantar kembali ke hotelnya di sektor 4 yang berjarak 400 meter dari Masjid Nabawi. Nah, akhirnya kita ketemu nih sama hotelnya Pak Syafi'i. Jamaah untuk selalu mengantongkan identitas. Jadi petugas bisa gampang nyarinya ya Pak. Silakan Pak. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu jemaah haji tertua di Indonesia, Nenek Sumbu, telah tiba di Jeddah, Arab Saudi. Nenek Sumbu berusia 109 tahun, asal Kebumen, Jawa Tengah. Nenek Sumbuk begitu bahagia setibanya di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Jemaah calon haji tertua Indonesia berusia 109 tahun ini berangkat dari embarkasi Jakarta Bekasi. Setibanya di bandara, nenek kelahiran Kebumen, Jawa Tengah ini langsung duduk di kursi roda. Nenek Sumbuk datang ke Tanah Suci ditemani sang anak. Saat di pesawat, kadar oksigen Nenek Sumbuk sempat menurun. Beruntung petugas sigap memberikan bantuan. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ramdhani, iNews melaporkan. Pemirsa, perhatian terhadap jemaah lanjut usia menjadi prioritas utama. Petugas haji bekerja tanpa lelah memberikan pelayanan ekstra bagi para jemaah lansia, bahkan hingga memandikan dan menyuapi mereka. Dengan sabar dan penuh kasih sayang, petugas haji layanan lansia disabilitas dan PKP 2HJ melayani jemaah lansia yang sudah tidak mampu beraktivitas secara mandiri dan membutuhkan perhatian khusus. Tak hanya membantu saat beribadah, petugas juga turut memandikan, membersihkan tubuh jemaah lansia, menggantikan pakaian hingga menyuapi makanan. Layanan ini bagian dari program Haji Ramah Lansia dan Disabilitas yang digagas Kementerian Agama tahun ini. Tujuannya memastikan seluruh jamaah termasuk yang berkebutuhan khusus dapat menunaikan ibadah dengan nyaman dan aman. Pelayanan yang diberikan kepada jamaah, terutama lansia, itu jamaah-jamaah lansia yang sekiranya membutuhkan perhatian khusus. Pada umumnya jamaah yang lansianya tidak bersama keluarganya. Itu dimulai dari pagi hari, siang hari, dan malam hari. Seperti memandikan, memberikan makan, serta memberikan bantuan kepada jamaah tersebut ke tempat ibadah. Potret ketulusan dalam tugas suci, para petugas haji mengabdi dengan hati. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Thailand dan tiba di Bangkok. Prabowo akan bertemu dengan Raja Maha Vajiralongkorn dan Perdana Menteri Pattongtarn. Presiden Prabowo mendarat di Bandara Militer Don Mueang setelah disambut secara resmi oleh sejumlah menteri Thailand. Prabowo dan rombongan kemudian menuju ke hotel tempat bermalam. Di hotel, Prabowo disambut sejumlah diaspora Indonesia yang tinggal di Thailand. Setelah penyambutan dan audiensi dengan Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, Presiden akan melanjutkan pertemuan bilateral antara kedua negara. Kunjungan Presiden Prabowo ini diharapkan menjadi tonggak penguatan hubungan strategis dan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Thailand. Pemirsa, tiket laga kualifikasi Piala Dunia Timnas Indonesia melawan China 5 Juni mendatang telah habis terjual. Namun PSSI memastikan masih tersedia tiket 20% lagi yang akan dijual besok. PSSI memastikan tiket laga Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan China 5 Juni mendatang masih tersedia.
Tahap pertama pada Kamis 15 Mei 80% tiket telah terjual habis hanya dalam 5 jam untuk pertandingan ke-9 yang akan digelar di Stadion GBK. PSSI melalui anggota Komite Eksekutif Exco Arya Sinulinga menyebut tiket masih tersedia 20% dan akan dijual pada hari Senin. Penjualan tiket tersisa akan kembali digelar secara online. Pastikan Anda yang akan membeli telah terdaftar di Garuda ID. Ya, menghadapi dua laga krusial lawan China dan Jepang, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi memanggil 32 pemain. Pelatih asal Belanda kembali memasang Asnawi Mangkualam dan Stefano Lillipali untuk memperkuat skuad Garuda. Sepekan jelang training center, Patrick Kluivert memanggil 32 pemain untuk persiapan menghadapi dua pertandingan penting melawan China dan Jepang, lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada sejumlah kejutan dari pemain yang dipanggil, diantaranya gelandang serang Stefano Lillipali. Kluivert memanggil Vano karena penampilannya yang cukup menarik di Liga 1. Begitu juga dengan munculnya pemain sayap si kembar Yakob Sayuri dan Ian Cesauri yang akan bertanding Maret lalu. Maksud kami yang bertanding di Maret lalu tidak dipanggil. Asnawi Mangkualam yang absen pada pertandingan Maret lalu namanya kembali muncul. Satu nama baru lainnya yakni Reza Arya, kiper PSM Makassar yang juga masuk dalam daftar skuad. Ya, pemirsa, kondisi RTH Kalijodo Jakarta Utara semakin memprihatinkan. Fasilitas banyak yang rusak dan membahayakan pengunjung. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut revitalisasi harus segera dilakukan. Ada Jessica Wineto di RTH Kalijodo. Jessica, seperti apa kerusakan di sana? Ya, Wiki dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa saya sudah berada di RTH dan juga RPTRA Kalijodo Jakarta Utara yang mana beberapa waktu yang lalu sempat dikunjungi secara langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yaitu Pramono Anung dan juga Rona Karno untuk melihat kondisi dari RTH dan RPTRA Kalijodo Jakarta Utara yang mana ini juga diketahui bahwa peninggalan dari Gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya itu Basuki Cahayapurnama, dan memang setelah kami melihat secara langsung bahwa kondisi RTH Kalijodo Jakarta Utara ini cukup memprihatinkan karena di fasilitas-fasilitas olahraga ekstrim seperti lapangan skateboard, lalu juga trek sepeda BMX yang juga mana ini dulu sempat digunakan secara aktif. Lalu Wiki dan juga pemirsa, bahwa dapat kami sampaikan bahwa banyak sekali titik-titik atau di lapangan skateboard ini yang aspalnya sudah rusak, yaitu bolong, adapun juga yang di trek sepeda ini sudah jeblos, yang tentunya ini menjadi perhatian. Selain dari fasilitas olahraga ekstrim ini juga, Wiki, kami juga sempat melihat dari toilet, yaitu atap atau plafon yang sudah mulai rubuh atau sudah tidak layak untuk digunakan karena toilet juga sudah banyak yang mampet, lalu juga banyak genangan-genangan air, yang tentunya ini menjadi perhatian bagi Pramono untuk melakukan renovasi. Warga setempat pun cukup senang karena sangat menunggu-nunggu dengan perbaikan di RTH dan RPTRA Kalijodo Jakarta Utara karena memang ini dulu sempat dikenyatakan oleh Ahok bahwa ini sudah berstandar internasional. Wiki. Baik Jessica, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, perampok bersenjata api menyekap karyawan minimarket di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama Seputar iNews Siang.